Shalom, salam damai dan sejahtera bagi Anda yang sudah mau mampir ke channel saya. Kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana masak Indian butter chicken, tapi dengan cara tidak memakai minyak dan tidak memakai butter atau ya butter ya, karena namanya juga butter chicken sebetulnya pakai banyak butter. Tapi kali ini saya pakai tidak memakai butter karena kami vegan dan juga kami tidak masak dengan menggunakan minyak. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ini bukan resep, jadi lebih menjurus kepada bagaimana cara memasak tanpa minyak. Tadi sebelumnya saya sudah masukkan ke panci air sedikit dan dibiarkan mendidih, lalu masukkan fenugreek seeds yang akhirnya saya biarkan masak selama kurang lebih 5 menit. Lalu setelah itu seperti yang Anda lihat sekarang ini adalah irisan bawang bombay dan juga ada bawang putih. Lalu diaduk-aduk sebentar seperti biasa ya, supaya bawangnya juga tidak menyatu, jadi terpisah-pisah gitu ya. Terus setelah itu ditutup dan dimasak kurang lebih 5-10 menit sampai dia layu. Lalu setelah itu masukkan bahan-bahan berikutnya, yaitu rempah-rempah seperti daun salam, ada juga kayu manis, terus ada cengkeh, dan ada juga kapulaga yang sudah digeprek terlebih dahulu. Tambahkan air kalau sekiranya terlihat agak kering ya, karena kita tidak mau bawahnya itu panci gosong gitu ya. Nah, cukup mudah kan kalau masak tanpa minyak. Jadi sebenarnya masak itu tidak perlu minyak, cuman karena sudah terbiasa budaya masak itu harus menumis pakai minyak. Memang sih lebih rasanya mungkin lebih afdol gitu ya, karena digoreng. Apa sih yang tidak enak kalau digoreng gitu ya. Tapi untuk kesehatan, marilah kita lebih berjaga-jaga dan lebih baik kalau masakan yang bisa ditempuh dengan cara tidak memakai minyak, lebih baik kita coba gitu loh. Nah, ini tadi sudah 10 menit kurang lebih ya masak bawang bombaynya sudah dilayukan. Lalu setelah itu campurkan tomato kalengan. Di sini saya pakai kalengan karena bisa motong waktu masak sangat banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai tomat yang segar ya itu tentunya lebih bagus, tapi jangka waktu masak juga lebih lama karena kan tomat harus betul-betul mateng, kalau enggak ya sepet ya, pokoknya nggak enak gitu loh. Nah, sementara ini tomato kalengan yang sudah dikupas terlebih dahulu, sudah dikalengnya memang begitu ya. Terus diaduk-aduk, lalu di sini ditambahkan kacang mede yang terlebih dahulu sudah dicuci dan terlebih dahulu direndam dengan air kurang lebih 4-8 jam supaya kacang medenya itu lebih empuk dan lebih sehat gitu loh. Dan ini juga saya masukkan chili powder dan juga garam masala. Lalu setelah itu diaduk-aduk, lalu ditutup kembali sampai masak dengan menggunakan api yang sedang kurang lebih 10 menit, 10-15 menit, tidak apa-apa. Nah, kira-kira sudah 5 menit tadi dibiarkan masak ya dalam keadaan tertutup pancinya, sedikit diaduk-aduk dan juga itu potongan-potongan tomat yang bulat-bulat itu bisa dipotong-potong pakai spatula ya, supaya
bisa meresap semuanya itu, bumbu-bumbu yang tadi kita masukkan itu, rempah-rempah, terus ya supaya membantu juga supaya sausnya itu mengental ya, jadi ya lebih mengental. Saya susah memikir ininya istilahnya apa ya. Jadi diaduk-aduk terus, lalu habis itu ditutup lagi, dibiarkan selama 5 menit, jadi kurang lebih ya 10 menit ya totalnya. Nah, kita lihat kan tuh jadi lebih cantik, lebih mateng, terus lebih tidak berair. Nah, sekarang kita angkat itu daun salamnya dan juga kayu manis, karena sekarang kita mau memblender semuanya, kecuali itu tadi daun salam dan kayu manis. Tapi seperti cengkeh, terus kapulaga, itu tidak apa-apa, di blender sekalian dengan bawang, dengan kacang medenya, dengan tomatnya, dengan bawang putihnya ya. Terus ini kan panas banget ya sausnya, jadi waktu di blender itu hati-hati, tutup blendernya itu jangan betul-betul ditutup, tapi juga jangan terlalu besar gapnya antara tutupnya dan antara blendernya, karena kalau ditutup rapat lagi dalam keadaan panas begini bisa meledak ya, meletup gitu loh, jadi bahaya. Jadi pastikan tutup yang tengahnya kan biasanya suka ada bisa dibuka tuh, itu agak dibuka sedikit atau pakai serbet, jadi supaya ada udara waktu di blender gitu ya. Nah, ini blender saya pakai blender yang cukup kekuatannya cukup tinggi, jadi kurang lebih 1 menit udah bisa blendernya sampai lembut banget gitu, jadi creamy banget tuh. Nah, setelah itu setelah di blender, masukkan kembali ke dalam panci, terus dipanaskan kembali kurang lebih 2-3 menit ya, dengan api sedang ke kecil aja, cuman untuk memanaskan kembali. Lalu setelah itu ya tinggal masukkan daging pengganti kalau vegan kan nggak makan daging lagi ya, jadi maksudnya tuh bisa dimasukkan tahu atau vegan chicken gitu kan ya. Jadi di sini saya pakai vegan chicken yang memang sudah beli jadi. Nah, sebetulnya ini vegan chicken ini waktu saya lihat bahannya di ingredient listnya itu tidak ada minyak, tapi setelah kami makan beberapa kali kok kayaknya ada berminyak-minyaknya ya. Terus setelah kami kontak si pembuat daging-dagingan ayam ini, ternyata memang ada minyaknya, jadi terlupa katanya dimasukkan ke dalam list bahan-bahannya. Aduh, repot dong ya kalau kayak gitu ya, padahal enak sih ya. It's okay, kita next time kita ganti dengan pakai tahu aja, juga pasti tidak kalah enaknya gitu. Ya sudah, setelah diaduk-aduk begini, aduk-aduknya pelan-pelan karena seperti ragamnya tomato sauce itu kalau dimasak suka meletup-letup, bahaya ya, suka muncrat-muncrat gitu loh, panas, nanti tangannya kebakar, jadi hati-hati. Terus diicip ya, jangan lupa rasanya bagaimana. Nah, ini apa yang kita tambahkan lagi di sini, saya tambahkan pemanis, bisa pakai gula, bisa pakai madu kalau mau, tapi saya pakai maple syrup.
di sini. Jadi sirup maple kurang lebih 1 sampai 2 sendok teh untuk pemanis. Tapi kalau misalnya dirasa sudah manis di lidah ya, misalnya tanpa sebelum dimasukkan pemanis, karena kadang tomato in the can, tomat yang dalam kalengan itu kadang ada yang sudah manis, kadang ada yang masih asam. Jadi jangan main masukin gula atau pemanis ya, jadi diicip-icip aja dulu. Nah ini tadi sudah sebelumnya lihat ya, saya pakai merek apa itu, vegan chickennya. Nah setelah saya masukkan ke sini, lalu karena ini sudah matang sebetulnya vegan chicken tapi yang dibekukan, jadi masaknya tidak perlu lama, palingan 5 menit aja gitu. Nah setelah 5 menit sudah deh jadi tuh. Yang penting sudah, jadi pada saat dimasukkan daging vegannya itu biarkan sausnya mendidih, terus kecilkan api, masak kurang lebih 3-5 menit, aduk-aduk, matikan api, jadi beginilah cara membuat butter chicken yang tentunya jauh lebih sehat karena tidak ada butter sama sekali dan tidak pakai minyak, dan rasanya sangat-sangat enak, tidak kalah dengan butter chicken yang pada umumnya. Jadi selamat mencoba dan semoga kita semua bisa hidup lebih sehat, karena kesehatan kita itu, kesehatan badan itu sebetulnya ada pada makanan juga ya. Jadi marilah kita lebih bijaksana dan sampai nanti.